Selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Selamat berjumpa kembali bersama-sama dengan kami dari PDK Maria Bunda Allah dan pada hari ini kita akan melanjutkan acara pendalaman Alkitab kita bersama-sama dengan Mami Chun. Dan terima kasih Mami udah datang on time. Dan terima kasih Mami udah cantik sekali pagi ini. Dan iya, dan sebelum kita akan memasuki sesi yang kedua tentang mengapa orang benar menderita. Dan kalau yang bagi teman-teman yang belum eh, pernah melihat sesi yang pertama, tolong dilihat di video kami di YouTube channel PDK Maria Bunda Allah. Sesi yang pertama, mengapa orang benar menderita. Jadi bisa mengikuti sesi yang kedua dengan lebih enak karena sudah mengikuti dari yang pertama sampai hari ini. Dan sebelum kita mulai acara hari ini, mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala, kita mohon kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita, dan kita minta Roh Kudus yang pimpin acara kita dari awal hingga akhir nanti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa untuk kesempatan pada hari ini kami boleh berkumpul kembali Bapa untuk bersama-sama belajar tentang iman kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa kalau kau pilih Bapa untuk bisa bersama-sama Bapa menimba ilmu, menimba iman kami, dan terus belajar tentang iman kami, Bapa. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon berkat-Mu secara khusus pada hari ini untuk Mami Chun. Biarlah kau boleh urapi Mami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Bapa, agar segala sesuatu yang Mami boleh sharingkan kepada kami hari ini, boleh mengingatkan kami, menguatkan kami, dan boleh confirmation ke kami, Bapa, kalau Engkau Allah yang amat sangat mengasihi kami. Kalau hidup ini adalah proses yang sedang Engkau kerjakan, Bapa. Dan biarlah Kau urapi Mami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Bapa. Semoga apa yang Mami sharingkan boleh sungguh menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami. Berkati acara kami, Bapa, dari awal hingga akhir nanti. Dan biarlah Roh Kudus yang pimpin kami, bimbing kami selalu. Kami hanya membuka hati kami agar kiranya lahan di dalam hati kami boleh menjadi lahan yang subur dan firman-Mu boleh tumbuh dan berkembang dan boleh menjadi rema yang kuat dalam kehidupan kami. Kami persembahkan Bapa doa kami ke dalam tangan kasih-Mu dengan perantaran Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Mami. Di-unmute nih. Di-unmute nih. Ya, Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Saya nggak tahu siapa di mana, tapi saya bersyukur hari ini kita masih bisa ketemu lagi. Bener loh, umur saya kemarin dua berturut-turut teman baik saya meninggal. Baik matinya gampang-gampang. Jadi walaupun janji 5 kali pertemuan, setiap kali ketemu bersyukur Andy, Ibu Cun masih hidup gitu. Bersyukur masih seger gitu ya. Jadi saya bersyukur sekali di hari tua saya bilang sama Tuhan biar sampai Tuhan panggil saya selalu bisa bawa firman gitu ya. Supaya sampai sisa terakhir, tenaga terakhir saya mau menjadi mulutnya Tuhan, mengangkat orang, menghibur orang, menguatkan orang. Poin yang ketiga, kenapa orang benar harus menderita? Kan penderitaan tuh harus kan, iya kan? Tetapi supaya apa? Supaya umat Allah harus berbuah. Tanpa penderitaan tidak ada buah yang matang, ya. Melalui penderitaan, penderitaan menghasilkan buah yang matang. Sebab Tuhan sangat berharap dengan berbuah kita mampu menjadi berkat bagi sesama. Kalau kita cuma hadir sebagai orang benar, tetapi kita tidak berbuah, buah apa? Pertama buah roh dulu untuk diri sendiri. Baru kita bisa berbuah jiwa, mencari jiwa bagi orang lain. Tapi kalau tanpa penderitaan, semua fine.
pasangan fine, duit fine, anak-anak bagus, semua beres. Mana kita bisa menghasilkan buah roh? Buah roh justru timbul ketika kita dalam tantangan, dalam pergumulan gitu, ya. Sebab kalau tanpa memiliki buah dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan memiliki nilai yang harusnya muncul sebagai anak-anak Allah atau sebagai anggota kerajaan Allah. Hanya dalam perjuangan, hanya dalam pergumulan dan penderitaan dan hidup bersama Tuhan, kita mampu berbuah. Kalau kita dalam penderitaan tapi tidak bersandar kepada Allah, maka ujungnya kita hanyut meninggalkan Kristus. Yang tadinya rajin sekarang nggak mau lagi. Yang tadinya udah jadi bekerja, yang tadinya udah punya karunia-karunia roh. Itu ada tuh di Korintus. Akhirnya undur dan Tuhan tidak suka dengan orang yang undur. Yesus memberi teladan sempurna. Kematiannya membangkitkan pengharapan bagi orang berdosa. Jadi kalau Yesus bisa bangkit, maka Anda dan saya harus bangkit. Lukas 24 ayat 26 berkata, Lukas 24 ayat 26 berkata, Lukas 24 ayat 26 berkata, "Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" ah, kalau Mesias aja, Yesus yang tebus kita, yang dia adalah anak Allah dikirim oleh Bapa di surga, bahwa Mesias harus, kata-kata harusnya dilingkari. Mesias aja harus menderita untuk masuk dalam kemuliaannya. Anda dan saya mau masuk ke kemuliaan Allah. Janji-janji Allah luar biasa untuk masuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa satu hari. Masa Mesias menderita kita mau enjoy-enjoy. Nggak adil dong. Iya kan? Jadi kita juga harus menderita. Saya nggak kasih banyak, cuma saya kasih contoh satu tentang Paulus. Paulus itu kalau Anda baca di Kisah Para Rasul 9, itu dia itu masuk ke dalam murid, padahal tadinya dia itu uber-uber orang Kristen gitu. Dia uber-uber orang Kristen, ketemu Yesus, ketemu Tuhan di Damsyik, terus dia buta, terus firman Tuhan omong sama Ananias, Ananias, pergi ke jalan lurus, tuh melekin tuh yang namanya Saulus. Ananias nggak bilang langsung, oke bos, enggak. Ananias bilang, nggak salah. Dia itu uber-uber kita, tau nggak uber-uber. Bagaimana sih? Nah, ini jawaban Yesus. Kisah 9 ayat 16. Kisah 9 ayat. Padahal ini dia yang pilih nih ya. Kalau Anda baca di Kisah Rasul 9, dia dipilih gitu ya. Nah, baca dah ayat 16-nya. Aku sendiri akan menunjukkannya kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Coba tanya. Tuhan sendiri menunjukkan kepada Saulus itu waktu betapa banyak penderitaan yang harus ditanggung oleh si Saulus karena nama Tuhan. Bayangin ini contoh saksi hidup, saksi yang dia ubah dari Saulus menjadi Paulus. Dia yang pilih, bayangin ini Tuhan yang pilih loh ya. Tetapi Tuhan udah omong dari awal. Betapa banyak penderitaan yang harus, sekali lagi harus lagi. Coba Anda lihatin. Betapa banyak penderitaan yang harus gitu.
Saya kasih contoh-contoh begini, kamu udah bisa tahu. Mesias menderita, Paulus harus menderita, gitu. Tetapi bagaimana di dalam penderitaan bisa mengeluarkan buah roh? Karena di dalam kitab suci, manusia seumpama buah, seumpama pohon buah. Manusia seumpama pohon buah, ya, di mata Kristus. Dia kasih firman, dia kasih benih, ya, diajarnya, ditolongnya supaya bertumbuh, dinaungi dengan kekuatannya, dengan kuasanya. Maka si benih itu di dalam diri kita sebagai pohon buah, maka benih itu harus berbuah. Nah, kalau kan Anda nggak belajar, Anda nggak ngerti. Anda pikir kita udah terima keselamatan di dalam nama Yesus, udah enjoy-enjoy sendiri aja. Pokoknya saya selamat, pokoknya saya selamat. No, pengorbanan dia di atas kayu salib, ada kita terima percaya sama dia, do apa dosa kita diampuni, eh tapi ada thanksgivingnya dong. Masa terima begitu doang? Dia juga berharap setelah diselamatkan, setelah mengerti, makanya harus belajar. 11. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Kan nggak tuh si Saulus sekarang, dia udah jadi Paulus. Tulisan Paulus kepada umat di Roma. Jadi udah ngerti, ya, artinya si Paulus udah ngerti kehendak Tuhan. Dia kepengen datang ke Roma tapi belum sempat-sempat gitu kan. Mau ngapain dia datang ke Roma? Mau menemukan buah. Dia udah dapat di bangsa-bangsa bukan Yahudi karena dia dikirim kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi dia juga mau kepada bangsa-bangsa Yahudi di Roma, padahal di Roma kan ada orang Roma gitu, ya kan? Tapi dia mau menemukan. Ini si Paulus. Coba dia dia bab 7 ayat 4 dia ulang lagi. Bab 7 Roma 7 ayat 4 dia ulang lagi. Roma 7 ayat 4. Te- Tetapi saya udah ajar Hmm. bahwa di Taurat tidak ada pengampunan dosa. Ingat nggak ajaran saya? Semua dihukum, orang berzina aja Yohanes 8, orang berzina ketangkapan mesti dirajam sampai mati kan. Ingat nggak? Itu yang biasa hari ini orang masuk kamar laki perempuan, udah kayak biasa, nggak ada apa-apa sanksinya. Zaman itu ketahuan bersetubuh di luar muhrimnya, Cailah, pasti dirajam sampai mati gitu. Tetapi kan tidak ada pengampunan dosa. Makanya Yesus datang menggenapi dengan kasih. Kasihnya apa? Pengampunan dosa. Ingat ya. Jadi kalau kita balik ke Roma 7 ayat 4, sebab itu saudara-saudaraku, kita juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Yesus. Jadi kita bisa jatuh dalam dosa, tapi oleh kematian Kristus kita diampuni. Itu poinnya. Catat ya teman-teman. Kita yang telah mati bagi hukum Taurat itu tentang perbuatan. Ingat itu. Hukum Taurat tentang perbuatan. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, nggak boleh itu perbuatan. Mana ada orang yang lolos, mana ada orang yang 10 hukum Taurat semuanya bisa. Nggak ada gitu. Saya ulang lagi nih ya, kalau nggak salah lagi nih ya.
eh, 2 ayat 10. Apa sih belakang? Bukan Galatia. Apa ya? Suratan di belakang. 2 ayat 10 pokoknya. Aduh, kok nenek-nenek lupa tuh. Tapi pasti ayatnya nggak salah. Bukan Ibrani, habis Ibrani apa tuh? Lukas. Yakobus kali ya. Yakobus kali. Coba Yakobus 2 ayat 10. Betul nggak? Coba baca. Oke, Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh Nah, hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. ih keren ya nenek-nenek masih ingat lu nggak ada di catatan gue. Hebat nih. Tadinya kepanjangan kalau gue kalau ke kanan ke kiri. Tapi Anda lihat, Yakobus 2 ayat 10 berkata, bisa 8, bisa 9, satu gagal, angus semuanya. Bayangin, mana ada manusia yang bisa lolos 10-10-nya bisa. Betul nggak Andy? Kita udah bisa 6, udah bisa 7, haleluya. Mana bisa 10-10-nya? Kalau kita berdasarkan hukum Taurat, tidak ada yang masuk surga. Karena hukum Taurat itu tidak ada pengampunan dosa. Makanya Bapak kirim si Yesus untuk tebus dosa kita semua, mati kepada hukum Taurat. Kalau kita dosa, minta ampun di dalam nama Yesus gitu. Bisa nangkep ya, coba tulis yang bagus bagaimana tuh. Jadi nggak ada orang yang bisa lolos 10 hukum Taurat dia lakukan, nggak ada. Itu sebabnya Yesus datang. Dia datang tebus dosa kita, menderita jalan salib sampai luar biasa. Nah, kita yang ditebus, kita yang telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya menjadi milik orang lain. Milik siapa? Milik Yesus yang telah dibangkitkan di antara orang mati. Agar apa? Nggak kedengeran. Agar kita semua selamat nih. Tapi gua doain terus ya, jangan takut. Saben Kita hari. kita ketemu Mami tanggal 13 kemarin tuh Di yang mana? Damien. Ya, itu mah sekilas begitu. 3.000 orang. Mana kita kagak ngobrol sama sekali. Nanti Mi Jadi ketemu Mi pas aku pulang Mi, pas aku pulang. iya, Ketemuan. ini ya, Riana, kamu Hmm, bisa di grup kamu Roma 7 ayat 4 aja. Udah, oke. satu macam aja. Ini udah Hmm, makan 20 menit. betul. Penjelasan ini merangkum segala-galanya ini. Roma 7 ayat 4. Saya ulang Oke. ya, bagi semua ini penting sekali. Okta, dengerin Okta. Kita jadi itu, saudaraku, saya yang telah mati bagi hukum Taurat, artinya segala dosa-dosa saya ditebus oleh tubuh Kristus, kematian Kristus, darahnya mengampuni dosa saya. Saya ditebus dari tangan iblis kepada tangan Yesus. Supaya saya jangan menjadi milik orang lain. Sekarang saya menjadi milik siapa? Milik Yesus. Yang mana? Yang dia mati, dia bangkit. Agar supaya kita berbuah bagi kerajaan Allah. Itu tujuan kita ditebus. Dengerin teman-teman ya. 21 orang. Saya senang sekali ada 21 orang. Tadi pagi saya berdoa. Tuhan paling sedikit 20 orang Tuhan. Saya berdoa tadi pagi. Tuhan jawab doa saya. Lebihnya satu. Oke. Mi, kita di sini berdua Mi. Kita ada 22 orang Mi. Iya.
benar. Saya senang sekali. Saya kepengen sekali orang Katolik tuh belajar, 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 belajar. Supaya nanti saya mati, banyak orang yang meneruskan pelajaran ini. Supaya orang Katolik itu melek firman gitu loh. Tahu nggak, melek firman. Pakai yang sederhana-sederhana aja. Susah-susah aku juga kagak bisa. Tapi yang sederhana. Terusin. Janji Tuhan nih ya. Ulangan 31 ayat 6. Ulangan 31 ayat 6. Ulangan Andy bahasa Inggrisnya apa? Nggak kedengeran. Oh, Nggak tahu, Mi. Eh, Tikus Gua atau suka apa? ngomong numbers kayaknya salah deh, bukan numbers tau nggak lo? Bukan number ulangan. Iya, Nanti kita cari, Mi. Oke, Ulangan 31 ayat 6 ya, Mi. ya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini apa enggak tuh? Keren banget. Walaupun kita orang benar, harus menderita. Tadi kan pelajarannya harus menderita karena ini, tapi pokoknya harus menderita. Tapi dalam penderitaan jangan takut, karena dia berjalan bersama kita. Dia tidak akan biarkan kita. Itu makanya aku orang bilang, Cun, lu nekat amat sih, Cun. Lu kok beriman? Bukan beriman, aku ngerti firman. Kalau ngerti firman, ini aku kayaknya jalan sendiri. Sebenarnya di sebelah aku, di dalam aku ada Tuhan. Jadi aku nggak takut gitu loh. Coba semua orang begini. Kalau orang ngerti firman, dia nggak bakalan takut gitu. Ya kan? Ini baru dengar kata kabar apa aja, baru dengar orang ngomong apa aja, udah khawatir, udah takut, udah kecewa, udah marah, udah sedih. Ya ilah gitu ya. Ketika badai kehidupan datang menerpamu, janganlah itu mengubah tujuan hidupmu. Percayalah, Dia selalu menyertaimu untuk melewati setiap musim hidupmu. Jalani dan nikmati saja setiap musim hidup kita. Karena di dalam Tuhan kita menemukan kekuatan untuk bertahan. Keren nggak tuh? Saya ulang nih ya. Ketika badai kehidupan menerpa hidupku, janganlah itu mengubah tujuan hidup saya. Saya harus percaya Tuhan selalu menyertai saya untuk melewati setiap musim hidup saya. Saya berjuang untuk menjalani dan menikmati saja setiap musim hidupku. Karena di dalam Tuhan, saya menemukan kekuatan untuk bertahan. Amin. Amin. Leni, jangan takut ya Leni. Jalanin terus. Jalan Ya, terus, Mami. jalanin terus. Tenang aja, tenang. Filipi 1 ayat 22. Filipi 1 ayat 22. Oke, Dua, Mi. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. ya. Jadi mati kalau waktu sambungannya begitu tuh. Mati bagiku keuntungan, bekerja untuk cari buah gitu. Tahu nggak? Jadi selama Tuhan kasih saya napas untuk hidup di dunia, maka bagi saya bekerja memberi buah.
Makanya saya bilang, iblis bisa mengecoh kita dengan dikasih kegiatan banyak, Andy. Gereja Katolik mempunyai banyak kegiatan. Sebenarnya untuk orang baru, untuk orang tertarik gereja Katolik, untuk dia mengembangkan talenta. Ini orang yang belum kenal sama firman dalam. Tetapi saya sangat anjurkan di sini sama teman-teman, banyak teman-teman saya, teman PA, yang dipik karena itu gereja baru dulu udah 5-10 tahun yang lalu. Saya bilang kalian harus kerja di gereja, tapi jangan jadi kur, ya. Kalau emang kalian kepengen ya nggak apa-apa deh, tapi jadi guru sekolah minggu, jadi pendamping OMK, ngerti nggak gitu? Sebab menjadi pendamping OMK atau guru sekolah minggu, maka kamu mau nggak mau harus memakai firman yang sudah kamu belajar gitu loh, dipakai gitu loh. Dengan kamu memberi firman, ini firman jadi tertancap di otak kita. Setiap kita ngomong firman bakal orang, firman itu tertanam di kita. Itu kuncinya yang orang kagak tahu. Kok kamu hafal ayat, Cun? Kok lu bisa sih, Cun? Iya, saya tadinya nggak ngerti. Orang mau hafal ayat dihafalin. Matius 4 ayat 4, manusia hidup. Ya, kita udah nenek-nenek. Udah ketujuh, ke satu juga lupa lagi. Udah ke delapan, yang kedua juga udah lupa lagi. Mana bisa? Tapi dengan kita memberi, lagi telepon, lagi ngobrol, terus apa perbendaharaan firman kita kasih. Pencobaan tidak melebihi kekuatan, padahal kita lagi dalam pencobaan nih, lagi nggak kuat. Tapi ketika kita omong sama orang, pencobaan tidak melebihi kekuatan, pencobaan biasa, karena itu sampai kita ngomong bakal siapa? Bakal awakmu dewe gitu loh. Makanya saya selalu bilang, ngajar orang. Nah, kalau ngajar sama orang dewasa kan nggak punya keberanian, nggak apa-apa. Sama sekolah minggu, bocah-bocah kagak ngerti, lu salah-salah gue dia kagak ngerti. Jadi belajar OMK, dia nggak cocok sama papi maminya. Lu masuk jadi pendamping OMK, ngomongin ayat. Dengar nggak teman-teman? Ya, jadi ingat ya, Roma itu ya, jalani dan nikmati saja setiap musim dalam hidup kita, karena di dalam Tuhan kita menemukan kekuatan untuk bertahan. Filipi 1 udah, sekarang ini. Nah, ini kasih contoh nih. Si Paulus punya gawean nih, penginjilannya Paulus, ya. Kita lihat 2 Kor 7 ayat 2 dan 3. Ini hasil dari penginjilan si Paulus, ya. Oh, belajar apa juga di kitab suci ada, tau nggak? 2 Kor 7 ayat 2 dan 3. Oke, berilah. Ntar gua cek sekali lagi. 2 2 Kor 8 ayat 2. Saya yang Oke, salah. Saya yang oke. salah. 2 2 Kor 8 ayat 2 dan 3 ya, Mi? ya, Oke. 2 Kor Selagi 8. dicobai dengan berat Itu dalam betul. berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini luar biasa. Ini buah kemurahan bukan? Yang ada di Galatia 5:22-23. Iya, bayangin. Ini buah kemurahan.
Jadi firman itu begitu nancap sama orang-orang Makedonia nih kalau nggak salah. Orang-orang Makedonia, mereka sangat, bukannya miskin ya. Kitab suci bilang mereka sangat miskin. Tapi mereka kaya dalam kemurahan. Ini gua nih, ini gua nih, tau gak? Sampai kalau nggak punya duit baru bilang, ayo lu tolong gua dong nih, lu transfer langsung dah ke sono, ke sini, ke sono sini. Gua nih cuman bisanya jatuh tergerak belas kasihan. Tapi gua nggak punya ini, lu kirimin kemari, 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 gitu. Kenapa? Meskipun saya nggak punya, saya punya kemurahan. Jadi orang kan susah punya punya buah kemurahan tuh susah. Karena apa? Orang mikir ini bakal saya punya dapatnya segini, cuman mana bisa begini. Tetapi saya lakukan ini puluhan tahun, dan sampai hari ini saya tidak berkekurangan, gitu ya. Tapi kamu didik orang harus kaya dalam kemurahan. Ingat itu. Kemurahan mungkin duit yang paling perlu. Tapi punya mobil ya dipinjemin. Punya hasil pabrik ya dikasih. Punya tenaga ya nolong. Gitu loh. Punya kemurahan sama orang nggak tega gitu. Pakai bahasa kampung tuh nggak tegaan. Jadi apa yang punya baju-baju bekas kayak apa aja yang lu lihat orang perlu ya bagilah. Atau nggak, semalam ada suster kan di rumah saya nih ada suster dua. Tadinya ada tiga, sekarang dua. Apa aku kasihin begitu? Titus 3 ayat 14, saya hafal ayat ini. Titus 3, Mega ngerti apa enggak saya ngomong? Akan. Hmm. Harus. Ratna, Mega harus aktif. Okta juga harus aktif, Okta. Lu gua ada kemana-mana lu ikutin. Udah jadi apa di gereja? Oh ya Mi, jadi tukang parkir Mi. Lu ya, jangan bercanda ya, gue ngomong Ya serius. serius. 14, semua baca. Dua, tiga. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Nah, betapa pentingnya Okta. Pala lu gatel ya digarukin deh. Bayangin tuh. Kerja boleh kerja, tapi jangan sampai tidak berbuah. Coba bayangin. Orang bilang sibuk, sibuk. Sibuk apapun nggak tahu. Makin sibuk nggak ada kerjaan, makin menderita. Gue bilangin lu. Supaya menderitanya dalam, supaya berbuah. Dengerin ya. Biarlah orang-orang kita, apa tuh artinya Riana? Ayo jelasin. Biarlah orang-orang yang ini loh, kita ini loh, tuh loh. Yang apa? Kita ini Leni, yang sudah kenal Tuhan, belajar firman Tuhan, mengaku sebagai murid Tuhan, tuh loh. Belajar melakukan yang baik, bukan cuma memenuhi kebutuhan hidup yang pokok, tapi jangan sampai kita nggak berbuah. nah gitu pinter, pinter Leni ya. Kita ini loh yang udah katanya lahir baru, rajin komunitas, rajin melayani. Jangan sampai kita nggak berbuah. Jadi ini khusus untuk tipe golongan kita. Leni, dengerin. Gua nggak lihat lu kerja di gereja. Jadi apa lu? Pembagi komuni ya? Lektor, Mami. Rektor ya? Mesti cari jiwa. Bukan, Iya. bukannya lektor. Mesti kerja cari jiwa. Itu yang paling penting. Tapi kalau anak-anakmu semua bisa di dalam Tuhan, itu udah lebih bagus lagi. Ya, daripada cari yang keluar nggak bisa, misalnya anaknya 5 gitu. Ini pendeta-pendeta nih gue dengerin ceritanya. Misalnya tuh yang gede yang di yang di mana? Yang di Kemayoran tuh, yang lama Cina siapa sih namanya? Telepon.
Hah? Stephen Tong. Stephen Tong. Ya, Stephen Tong. Dia saudaranya kalau nggak salah 7, 8, 9, gua nggak tahu. Semuanya pendeta. Semuanya. Janda, mamanya janda. Bokek. Nggak punya duit. Tapi dia berdoa semuanya jadi pendeta besar. Ada satu lagi di Bandung. Apa Tong, gua nggak tahu. Kata si Liana, pendeta besar juga. Bayangin, janda, anaknya banyak, semuanya jadi hamba Tuhan. Mantunya hamba Tuhan. Itu mah matinya masuk sorga deh tuh. Kalau maminya nggak teladan sempurna, mana anaknya mau jadi hamba Tuhan? Walaupun nggak kenal, angka biru lah, nggak angka 10, nggak ada orang angka 10. Tapi pasti angka biru. Sehingga anak-anak mantu-mantu semua mau jadi pekerja di ladang Tuhan. Gitu. Ya, oke. Titus 3:14 hafalin ya. Oke. Ini udah pernah aku kasih. Udah kasih sekali lagi deh. Ibrani 12 ayat 10-11. Itu udah sering aku kasih. Ibrani 12 ayat 10 dan 11. Sekarang Leni yang ngomong dah cepetan. Leni pintar dia buka ayatnya cepet. Ibrani Ibrani 12 ayat 10-11. Ibrani 12 ayat 10 dan 11. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ini bakal kamu Leni ayatnya. Yes. Bakal kamu Leni ya, ini bakal kamu. Ya lihatin. Tiap-tiap ganjaran waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita. Duka cita dong. Oh, penderitaan kok. Ya pasti duka cita. Tapi kalau kita terus melekat kepada Tuhan, maka menghasilkan buah kebenaran. Kayak tadi, buah kemurahan, buah kebaikan, sabar, menanggung segala sesuatu, kebaikan. Baca tuh Galatia 5:22-23. Yang memberikan apa? Walaupun dalam penderitaan pergumulan, saya mempunyai damai sejahtera. Amin nggak gitu? Itu yang paling penting. Tidak ada orang yang lolos dari penderitaan. Itu Hana ya, Hana. Iya, iya buka yang lain tuh pada kagak mau buka gimana sih gua kagak bisa baca. Tapi namanya juga penderitaan, namanya juga pergumulan, pasti mendatangkan duka cita. Tapi kalau terus kita melekat sama firman Tuhan, kita dilatih justru oleh penderitaan itu, membuat kita akhirnya memiliki damai sejahtera. Tadi umat di Makedonia, dia lihat kebutuhannya si Rasul Paulus, Barnabas, jalan-jalan, perlu duit kali. Dia diteguhkan, dia dihibur, dia dikuatkan. Maka dia royal. Dia memberikan di atas kemampuan dia. Itu tadi yang kita baca, umat di Makedonia. Ya, karena apa? Saking senangnya. Dan ketika lihat para rasul membutuhkan, maka dia mampu berani memberi di atas kemampuan dia. Sekarang pertanyaan saya, padahal itu duit bakal bayar sekolah misalnya. Itu duit bakal bayar kontrak. Karena saking senangnya firmannya dia jawab, dia kasih lebih. Tapi kira-kira Tuhan mempermalukan dia sampai nggak bisa bayar sekolah apa enggak, Andy? Nggak bakalan. Nggak bakalan, saya bilang. Kebutuhan kamu pasti dicukupi. Filipi 4 ayat 19. Tetapi kamu berbuah kemurahan. Bisa nangkep nggak sih gitu? Ya.
berbuah kemurahan, tapi kebutuhan kamu tidak akan Tuhan permalukan sampai nggak punya. Ya, gitu. Ganjaran gitu ya. Ganjaran itu bahasa ini ganjaran yang memberikan apa? Duka cita itu disiplin ya menghasilkan buah kebenaran. Saya Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Ayo, ini hampir sama ayatnya. Aku lihat banyak sekali ya. Bahwa kalau kita dalam penderitaan, tapi kita melekat terus sama firman, walaupun dalam penderitaan, kita tetap bisa tersenyum, kita tetap bisa bekerja melayani, kita tetap bisa mengeluarkan apa yang menjadi bagian kita gitu loh. Ya, Efesus 5 ayat 8 sampai 10, silakan. Efesus 5 ayat 8 ayat 5 sorry, Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Ya, Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. amin. Amin. Coba dalam penderitaan, tapi kita ini udah jadi terang. So, kita udah punya firman. Kita udah jadi pekerja di ladang Tuhan. Orang udah kenal kita. Riana Endi siapa? Udah kenal aktif di gereja. Udah kenal saya Ibu Cun dari gini. Tapi kalau waktu krisis dalam hidup kita, terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Jadi kita anak-anak terang, anak-anak yang sudah lahir baru, pasti juga ada pencobaan. Jangan pikir nggak ada pencobaan, ada. Tetapi kita harus tampil penuh kebaikan, keadilan, dan berjalan dalam kebenaran. Itu kuncinya. Ya, Mbak Ratna, ingetin Ratna. Walaupun kita dalam penderitaan, kita siapa? Kita yang sudah lahir baru, kita yang udah aktif di persekutuan, kita yang udah belajar firman. Jangan pikir tidak ada penderitaan, ada. Tetapi bukan untuk diperlihatkan di muka jadi murung, jadi sedih, bukan. Karena kita adalah terang, kita adalah anak-anak terang. Jadi kalau anak-anak terang harus kelihatan kita berbuat baik, selalu berbuat baik, bertindak adil. Walaupun kita menerima ketidakadilan. Ada ayatnya itu ya. Dan kita terus berjalan dalam kebenaran. Dengan kita berbuat begitu, kita memuliakan nama Bapa di surga, bukan? Nah, itu yang Tuhan mau. Itu yang pelajaran kemarin tuh. Ya, aku kasih itu. Yakobus 3, 17, 18. Udah baca aja sendiri. Ntar Riana isi. Kelamaan isinya sama. Semuanya hampir sama. Tidak munafik. Aku mau kelarin ini soalnya. Ini udah tinggal, udah jam 9. Nggak kelar ini. Bagus. Baik, mari kita Ya. bersama-sama kita berdoa untuk Mami. Ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalau Bapak yang makasih, terima kasih Bapak untuk waktu 1 jam yang boleh kami habiskan bersama untuk belajar bersama-sama dengan Mami Jun. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapak atas kesempatan ini. Dan kami mau berdoa secara khusus untuk Mami, untuk perjalanannya menuju ke tempat dokter untuk check up. Biarlah Bapak kau tunjukkan kasih setiamu kepada Mami, biarlah segala perjalanan bisa berjalan dengan baik dan lancar, biar semua pertemuan juga bisa berjalan dengan baik dan lancar, Bapak. Kau yang pulihkan, kau sembuhkan secara total apapun yang Mami keluhkan, Bapak, dan biarlah kau lewat tangan dokter yang ada, boleh kau
jamah tangan dokter tersebut boleh memberikan yang terbaik untuk Mami. Semuanya Hmm. kami persembahkan kepadamu untuk kebesaran dan kemuliaan namamu semata Bapa. Berkati dan lindungi Mami selalu, pelayanan Mami, karya Mami, keluarga Mami, apapun yang Mami uh, kerjakan dan Mami rencanakan minggu ini Bapak, sampai kami boleh bertemu kembali dengan Mami minggu depan untuk melanjutkan pelajaran kami. Kami persembahkan semua teman-teman yang di sini Bapak, biarlah Kau boleh pimpin kami, bimbing kami selalu untuk boleh terus berjalan bersama-sama dengan Engkau dan selalu berharap kepadamu dalam kehidupan kami. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Yesus Kristus, Putramu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai ketemu Mami minggu depan. Ya, Ya, Tuhan ini berkati Mami. yuk, Oke. bye-bye. Thank you Mami. Sampai ketemu Bye. Terima tunggal. kasih, Selamat Mi. Tuhan pagi. berkati. Thank you semuanya. Sampai ketemu minggu depan ya. Bye. Oke, God Thank you bless. bye. Oke, semuanya. Selamat bye. pagi. Thank Bye-bye. you.